Iya, terima kasih. Salam bagi kita semua. Ya, senang pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah. Setelah 2 minggu saya tidak ada di sini. Tadi Nonong lagi bilang, "Pujakin kami bilang katanya." Iya, karena dia cuma datang di hari Minggu ke sini, lalu dia cuma lihat saya hari ini karena sudah 2 minggu. Minggu ketiga saya pelayanan di Tanjung Langkat, minggu keempat saya di Simpang Rampa. Hari ini Tuhan pertemukan lagi kita. Dan satu ada pengumuman yang bisa saya sampaikan bahwa GKMI akan kedatangan tamu atau akan dibuat itu satu pelayanan misi yang dibuat namanya itu IMA, International Mission Association. Saya juga nggak ngerti paham apa artinya ini, tapi mungkin ini adalah misi dunia ya, atau apa ya, association apa? Organisasi kan? Iya, begitu kira-kira ya. Ya saya apa aja ini? Kita hitung kira-kira ya. Organisasi misi internasional yang dihadiri oleh beberapa pastor ataupun pendeta-pendeta hamba Tuhan dari Gereja Mennonite. Gereja Mennonite adalah GKMI. Salah satu ada 3 sinode Gereja Mennonite, GKMI, Gereja Kristen Mulia Indonesia, yang sinodenya ada di Semarang. Lalu kemudian Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ). Lalu satu lagi adalah JKI, Jemaat Kristen Indonesia, yang ketua sinodenya waktu itu meninggal, lalu didoakan berharap supaya mereka hidup. Ini karismatik. Ya, di Semarang juga sinodenya. Iya, itu gereja Mennonite. Tapi kita punya sendiri ya, Mennonite GKMI, Gereja Kristen Mulia itu juga punya sejarah tersendiri. Ya, itu yang dan kemarin adalah menjadikan tanggal 27 atau 26 sampai 30 kemarin itu adalah merupakan sidang EPL yang keempat tahun 2023 di Kenari, Kudus. Ya, di Kudus ya, di kota Kudus. Jadi persidangan sudah berlangsung dengan baik, puji Tuhan. Satu yang saya syukuri di GKMI ya, saya yang sepanjang yang saya lihat, saya pernah ikut sidang raya juga pernah, MPL saya nggak pernah ikut karena kita belum dewasa. Itu gereja-gereja dewasa yang menghadirinya. Tapi sidang MPL, sidang raya waktu itu pernah di Bali. Lalu kemudian saya menemani Ibu Teti. Ini kebagian berkatnya. Jadi saya menemani Ibu Teti waktu itu mewakili BIMKA, waktu beliau sebagai koordinator BIMKA. Saya menemani dia. Saya ada di Bali waktu itu. Satu yang saya lihat dalam kelompok itu bahwa saya melihat memang semua pendeta di GKMI, hamba Tuhan di GKMI, pengurus yang ada di GKMI, tidak ada yang merokok. Itu yang saya syukuri sampai ke Jawa sana. Ya, seperti apa iman mereka, saya juga tidak mengerti paham. Tapi mereka memang tidak terlibat dengan itu. Iya, itu ini yang saya syukuri. Salah satunya, ya, ada banyak yang disyukuri dari mereka juga, dan ada juga banyak disyukuri. Kemarin saya mendengar, saya mengikuti lewat YouTube. Saya ada bagi untuk saudara-saudara juga, itu satu bagian. Satu yang saya lihat di sana bahwa Pak Kristande, Andreas Kristande itu bukan pendeta, tapi dia mendirikan yayasan namanya Christoperus. Mereka menulis buku, mereka juga membuat film-film. Pernah kita nonton film mereka ya, Christoperus. Itu adalah Pak Andreas Kristande itu. Jadi dia itu menyampaikan kepada di dalam sidang itu, satu yang saya ingat, jas merah. Ya, jas merah itu adalah jangan pernah meninggalkan sejarah. Jadi kalau tadi Mama Desman melupakan sejarah, maksudnya ya jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi sejarah bagaimana Mama Desman dipertemukan dengan suaminya, saya pikir itu nggak bisa dilupakan. Sejarah pertemuan menjadi kekasih jiwa, cinta pertama, lalu kemudian masuk dalam pernikahan, itu perlu diulang-ulang supaya rumah tangga itu semakin romantis, begitu ya. Jas merah itu bagaimana
melupakan sejarah. Sejarah berdirinya gereja GKMI Aletheia Kuala. Ya, saya mungkin beberapa orang di antara kita tahu, tapi sejarah itu harus diulang. Saya kepikir ya bahwa itu harus dituliskan. Sebenarnya ada di tulisan saya. Di tulisan saya ada itu bagaimana waktu saya memulai pelayanan. Mulai dari saya tenaga orientasi, masuk ke pendeta muda, masuk menjadi pendeta, itu dimutuskan di sana sejarah itu. Tapi belum terperinci. Ini tugas yang harus saya kerjakan sebelum Tuhan memanggil saya. Saya nggak tahu ya, kita nggak tahu ini. Apakah Tuhan akan memanggil saya besok atau lusa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas di sana, saya rindu supaya sejarah itu ditulis, supaya nanti anak-anak bisa bertanya dan saudara bisa menjawabnya. Iya, ini sejarah ya. Jangan pernah melupakan sejarah. Jadi IMA akan hadir di Medan tanggal 16. Mereka meeting dulu, lalu kemudian tanggal 17 ada pertemuan antara hamba Tuhan Sumatera Utara dengan juga hamba Tuhan dari Kalimantan dan Lampung. Jadi hamba Tuhan kita akan pertemuan di Medan tanggal 17 di GKMI Kasih Anugerah. Lalu kemudian tanggal 18 malam itu adalah pembukaan IMA di gereja GKMI Sempakata. Jadi di sini kita diundang semua hamba Tuhan, pengurus dan pelayan itu memang diundang untuk hadir. Jadi bagi Bapak Ibu, mari daftarkan diri saudara supaya saya akan daftarkan. Pelayan termasuk guru sekolah minggu, tim doa, yang mana pembagian yang saudara apakah adalah bisa ikut. Ya, tapi ada KKR 20 dan 19 dan 20 itu ada KKR ISTI. Itu di gereja Karismia, GKMI Karismia Medan itu malam. Jadi semua bisa hadir. Kalau datang silakan datang. Itu 19.20 malam. Ya, tentu itu pakai berbahasa Inggris, tapi penerjemah pasti ada. Dan untuk di sini Kuala akan hadir 3, 1 di Kuala, 1 di Kampung Antara, 1 lagi di Pos Skala. Itu sudah dari kesepakatan kami sebagai hamba Tuhan. Disitulah mereka akan hadir. Jadi di sini kita doakan Ibu Dameri yang menjadi penerjemah di Kuala. Lalu di Kampung Antara kemarin itu antara Saprianta dan Dama, tapi Saprianta karena dia laki-laki supaya bisa sosialisasi dengan Pak Liga, sama-sama laki-laki, saya pikir dia di Skala saja. Karena belum pasti juga. Belum pasti juga ya. Tadi ini mereka masih koordinasi dengan Epi, tapi kayaknya Epi juga dengan segala serahkan Bang Anta saja. Itu memang percakapan kami, tapi nanti finishingnya ya. Lalu kemudian di Kampung Antara saya percayakan Dama siap, saya sambil belajar katanya. Kita doakan ke-3, ke-4 mereka yang mana yang memang Tuhan mau pakai. Jadi kita berharap supaya semuanya anak-anak kita dipakai oleh Tuhan, bisa menerjemah dan bisa juga kita mengerti dengan terjemahan mereka. Dan begitu ya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan informasi untuk IMA. Jadi sama-sama kita mendoakan ini supaya sungguh-sungguh kita bisa diberkati juga dan kita juga bisa menjadi berkat. Iya, jadi ini lembaga, salah satu lembaga misi ini IMA namanya. Jadi mari kita doakan supaya, dan yang hadir itu adalah para pastor-pastor yang senior, itu pasti yang senior yang datang. Jadi mungkin sudah tua juga, begitu ya, sudah lanjut berarti mungkin 50-an, 40-an gitulah. Ya nggak tua-tua kali lah, mungkin nggak 70 kan begitu ya. Tapi ini kita doakan. Baik, kita akan terus belajar firman Tuhan hari ini dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tapi tidak salah kalau kita baca dari ayat 1. Ya, saya ulang-ulang baca ini, apa maksud Paulus dalam hal ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, 2 Timotius 4 ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaan-Nya. Silakan ayat 2, 2, 3 ya. Katakanlah karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iya, adakah kita punya Alkitab ataupun Android yang bahasa sehari-hari? Coba ada yang di download? Adakah? Ada? Ayat satunya saja. Di handphone saya ada, tapi tinggal di kamar. Gak ada ya? Bahasa sehari. BMIK atau BIKN namanya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Bahasa Indonesia Masa Kini ada? Yang muda yang biasanya suka mendownload itu, gak ada ya? Oh, gak ada ya? Berapa ada? Ada kabar? Ada. Bahasa Indonesia Masa Kini ada? Ada, coba baca ayat 1 nih. Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati, dan Ia akan datang untuk memerintah sebagai Raja. Oleh sebab itu, saya meminta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Iya, itu dijelaskan di sana bahwa Kristus akan datang sekali lagi memerintah sebagai Raja. Tentu dia akan datang untuk kedua kalinya. Biasanya kalau ada pesan, ada pertama dia datang itu memberikan perintah. Memberikan perintah. Lalu kemudian ketika yang datang untuk kedua kali meminta pertanggungjawaban itu. Apakah perintah itu sudah dilakukan atau tidak? Kita simpulkan saja. Saya mau simpulkan. Yang pertama Tuhan Yesus katakan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu dulu misalnya. Lalu kemudian ketika dia datang untuk kedua kalinya itu, pasti dia akan melihat orang-orang yang sudah bertobat. Kan begitu ya? Atau orang-orang yang sudah melakukan apa yang Tuhan suruh dilakukan. Intinya di sana bahwa dia pasti datang untuk kedua kalinya menjadi hakim bagi orang-orang yang hidup, bagi orang-orang yang sudah mati. Jadi kehidupan orang Kristen ini bukan hanya sampai 50 tahun. Lalu kemudian kita menghabisi nyawa kita, napas kita habis, masukkan ke dalam peti, masukkan ke dalam kubur, selesai. Bukan hanya sampai di situ. Tapi perlu kita ingat bahwa sampai kepada kekekalan. Apakah kekekalan di neraka, apakah kekekalan di surga itu sampai di sana. Dan Tuhan akan datang menjadi hakim bahwa kita akan dibangkitkan dari kematian itu. Yesus akan datang. Jadi inilah yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang meneruskan pelayanan yang Paulus sudah terima dari Allah. Bagaimana Paulus Timotius ini meneruskan pelayanan di tengah-tengah jemaat? Salah satu di antaranya jemaat-jemaat yang dipercayakan oleh Paulus, ada anak rohaninya itu Timotius, disuruh untuk melayani, dipercayakan, bukan disuruh. Ya. Jadi Paulus mengingatkan bahwa Kristus akan datang meminta pertanggungjawaban. Dia sebagai hakim. Iya, oleh sebab itu janganlah beritakan Injil. Kan ini yang dimasukkan di sini kuncinya, kan begitu ya. Ini pesan daripada Paulus kepada Timotius. Tapi yang mau saya sampaikan kepada
ayat 7 ini. Bagaimana Paulus mengakhiri hidupnya di bumi ini. Ayat 7 mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Stop. Apa kata Paulus? Ada 3 hal yang dikatakan oleh Paulus di sana sebagai teladan yang dia berikan kepada Timotius dan juga kepada kita hari ini. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tadi Mama Bram bilang aku pensiun bulan Oktober ini. Dia bersuka cita karena dia tidak lagi menghadapi anak-anak di sekolah yang belum bisa membaca. Saya ingat waktu saya masih SD, saya pernah ngajar ini huruf apa? S katanya. Ini huruf apa? A. Memori saya nggak pernah lupa kan hari itu. Waktu itu sudah kelas 3. S dan A apa? Saya aku ngadi aku bilang sama kepala sekolahnya waktu itu. Saya manggil dia, aku ngadi saja lah. Sampai kuliah saya waktu itu ngajar. Terangkap saya pikir ngajar honor waktu itu 15.000 bagi saya. Terangkaplah beli diktat, nggak minta uang sama mamaku. Saya sambil kuliah sambil mengajar. Ya, saya tetap ini pencinta sejarah. Saya ceritakan terus kan. Ya sejarah itu saya nggak pernah lupa. Supaya bisa beli diktat dan buku yang dibutuhkan waktu itu. Dan ongkos saya harus jualan kue supaya ada ongkos saya kuliah. Dan karena mama nggak kasih saya ngekos, rendahkan terangkap kepada mamaku. Nggak boleh kos. Saya ambil D3 waktu itu di Pak Dede, Jalan Binjai, Medan, 10,8, berulang dari Bali Nasi. Ongkos saya harus berjuang. Kemudian uang diktat saya, uang buku saya harus mengajar. Dan waktu itu kalau saya tidak mengajar lagi, saya nyuci baju Mama Bram. 15.000 ganti ngajar tadi itu telah diberikan kepada saya supaya bisa mencukupkan kebutuhan itu. Adik saya Ulin dan juga yang lain menolong memelihara bayi untuk uang kuliah per 6 bulan. Jadi saya merasa sangat bersejarah itu dan itu tidak bisa saya lupakan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, saya buat judulnya di sini belajar tentang pertandingan yang baik. Ada banyak orang bertanding, tapi nggak baik. Asal ikut saja, daftar saja. Saya dulu ketika pemuda sering ikut perlombaan porseni pemuda di gereja. Ada olahraga poli, ada olahraga tarik tambang, ada olahraga lari jarak 200 meter, dan ada juga lari 5.000 meter. Ada juga perlombaan paduan suara. Ada juga perlombaan cerdas tangkas Alkitab, dan ada juga perlombaan yang lain-lain. Saya dulu sering ambil itu, ada 3 bagian yang saya ikuti. 1 poli, 1 lagi tarik tambang. Nah, ini saya orangnya, ini juru kuncinya ini. Lalu 1 lagi itu adalah cerdas tangkas Alkitab. Itu memang sering saya ikuti dulu. Saya lah peserta di situ waktu saya masih muda. Nah, Bapak Ibu, dalam persiapan ini, dalam pertandingan ini, kita perlu pelatihan, perlu persiapan, perlu latihan. Kalau kita mau ikut dalam pertandingan yang baik, kita perlu latihan, mempersiapkan diri. Lagu apa? Judulnya apa? Judulnya apa? Saya harus belajar, perlu persiapan untuk belajar.
untuk olahraga. Supaya apa? Tujuannya apa? Adakah orang mau bertanding tidak mau menang? Hah? Hah? Kalau kita bertanding sudah tekan. Menang ya? Iya kan? Kalau kita ikut lomba, tentu tujuan kita supaya mendapat kemenangan. Setuju? Setuju kita? Nah, untuk menang ini perlu persiapan, perlu latihan. Paulus itu melatih dirinya. Dia berjuang. Dia melatih dirinya untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Dia melatih dirinya untuk tahan menderita, ya, supaya sanggup melewati semuanya itu. Dia pernah nggak makan, kelaparan pernah, tersiksa pernah, karam kapal pernah, dalam pemberitaan Injilnya. Itu ditekankan kepada Paulus. Inilah yang harus kau beritakan. Apa dikatakan dari sana? Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik, waktunya. Siap sedialah. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Lid pagi waktunya. Mungkin hari ini sudah dapat datang waktunya. Orang tidak mau lagi mendengar ajaran yang sehat. Mereka lebih suka mendengar ajaran yang dongeng-dongeng, yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hati. Jauh lebih suka orang mendengarkan itu, ikut perkumpulan itu, daripada mendengarkan Injil. Iya kan? Kalau kita buat KKR, saya tanya orang Tabancahil, majelisnya waktu itu datang kemari, dia bilang, kalian kan, mereka kan sering KKR, kita lihat ya, di desa sana, di desa sini. Jadi saya bilang begitu banyak yang hadir, pasti 5 kali ucap sedang KKR. Bisa 5 orang cuma satu kampung. Tapi bukankah dari kampung di sana itu kan ngumpul ya? Bukankah mereka sudah dengar juga dari rumah mereka masing-masing? Mereka tetap setia memberitakan Injil dengan cara yang demikian. Kalau kita 5 orang seorang hanya bagaimana? Lepas kita. Ya Allah, saya belum pernah, saya sudah tahu coba ya, lalu modal itu dulu. Ya, tapi saya sudah minta ampun sama Tuhan. Ya, lepas kita. Tapi mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil. Baik, karena ada masanya nanti kita tidak bisa memberitakan Injil lagi. Tidak bisa lagi memberitakan Injil. Mereka tidak suka lagi. Maka ketika masih ada kesempatan ini, mari kita beritakan, mari kita kumpulkan. Ini yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, supaya kamu beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Iya. Kalau aku 6, ya coba bahasa Karo, saya pada bahasa Karo. Ayat 6, coba lihat dulu, kita lompat. Karena ini kita mau tekankan apa yang dialami oleh Paulus, apa yang Paulus kerjakan. Ayat 6, silakan ada bahasa Karo, silakan dengan kuat. Tapi aku berpaksana ditempatkan, Yosuf paksana aku lagi kedua berbeda. Oh gitu ya. Kalau ayat 5 apa? Ayat 5 apa? Sekarang Tapi kamu takkai dia jadi orang dulu. Bekenlah bebas menanami Israel. Kahikanlah bagi berita semulia. iya. Karena tanggung jawab dari seluruh kata. Itu dalam bahasa Karo ayat 5 ya. Tapi kamu dalam telah entah kai jadi ulah benda ukur dulu. Tapi kamu entah kai jadi ulah benda ukur dulu. Terus megenggamlah
kemesraan. Ini yang Paulus ingatkan. Adik-aku, ayat 6 tadi, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bagiku gak selesai, kata Paulus. Bagianku, aku sudah mencurahkan darahku, aku sudah memberikan tenagaku, aku sudah memberikan nyawaku. Paulus itu kawin pun dia enggak, menikah pun dia enggak dipikirkannya tentang dirinya, tapi dia hanya memikirkan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan ini maju. Itu Paulus. Paulus itu siapa? Nabi? Paulus nabi? Rasul itu malaikat? Manusia? Iya. Rasul itu manusia. Paulus itu manusia biasa, sama seperti kita. Dia orang bodoh-bodoh, gak terima capek pindahin. Di pemerintahan dia gak diterima, di perusahaan dia gak diterima. Bukan itu alasannya dia memberitakan Injil. Iya. Tapi karena Tuhan panggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Itu waktu itu pertemuan Paulus dengan Tuhan Yesus, supaya engkau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Aku akan memakai engkau sebagai hamba-Ku untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Tentu akan membawa kabar ini kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hal yang mudah, tapi dia harus pergi untuk memberitakan Injil, untuk tidak mengikuti keinginan dagingnya, untuk tidak mengikuti pendidikan yang dia miliki. Dia murid Gamaliel, orang yang sangat pintar. Bisa dikatakan Gamaliel itu adalah guru besar. Dia sangat pintar. Kemanapun dia bisa melamar pekerjaan, tapi dia mendengarkan suara Tuhan dan dia taat. Karena banyak orang mendengar suara Tuhan tapi tidak mau taat. Dia mendengarkan suara Tuhan dan dia taat. Makanya dikatakan di sana, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia tahu dia akan mati, tidak ada lama lagi, dan estafet berita Injil harus disampaikan kepada Timotius. Estafet pemberitaan Injil. Estafet itu apa? Galah apa? Tongkat yang akan disambungkan, kan begitu ya. Masih waktu muda kan ada lagi estafet kan. Iya, disambungkan, dipercayakan kepada Timotius yang masih sangat muda. Jadi bukan yang kalau pensiun nanti diserahkan, enggak. Kalau memang punya hati syukur, tapi kepada orang muda. Orang muda ini kan bisa, masih banyak keinginannya kok. Oke. Wajar kalian punya banyak keinginan, tapi siapakah yang menangkap estafetnya Tuhan? Estafetnya berita Injil yang sudah kalian dengar, yang sudah kalian terima. Apakah estafet itu berhenti? Tongkat itu berhenti di kalian saja, di kita saja, tidak disampaikan, tidak diteruskan kepada yang lain. Kalau lari estafet itu, kalau tongkat itu berhenti di kita, bagaimana? Kena mati, pertandingan selesai. Estafet itu harus disampaikan dan sampai ke garis finish, sampai Tuhan bilang sudah selesai. Paulus mengalami hal itu. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Maka dia berkata apa itu? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di mana sering kamu lihat ini selain di Alkitab? Tulisan ini. Di mana? Di kuburan. Kan begitu ya. Tadi neraka pun jiwanya nggak tahu inilah. Kan begitu ya. Di kuburan, di batu nisannya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, yang baik. Apakah saya berpikir begini? Apakah saya akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik? Saya sudah bertanding lebih 30 tahun.
32 tahun. Ada banyak suka dan duka, ada banyak kegagalan, ada banyak kejatuhan. Saya merenungkan kembali firman Tuhan ini dan saya minta ampun kepada Tuhan. Waktu saya membaca ini kembali, Tuhan, banyak kegagalanku. Waktuku tidak lama lagi di bumi ini. Apakah aku mengakhiri pertandingan dengan baik? Ini saya renungkan, saya secara pribadi, dan saya merindukan supaya ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu juga, saudara-saudara dikasih Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa kematian itu bukan hanya 57 tahun, bukan 60 tahun, bisa juga 15 tahun, bisa juga 25 tahun dan sebagainya. Kita tidak mengerti apakah kita mengakhiri pertandingan hidup kita ini saat di mana kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini waktunya kita bertanding, berlomba, mempersiapkan diri. Apakah saudara akan mencapai mengakhiri pertandingan ini dengan baik? Bagaimana mengakhiri pertandingan dengan baik? Seorang atlet itu, ketika dia mengakhiri pertandingan dengan baik itu, dia melakukan mengikuti peraturan-aturan pertandingan. Dia tidak kena pin, kan gitu ya. Tidak mengalami kesalahan dalam pertandingan itu, dan dia menang. Apa yang Tuhan percayakan baginya, dia selesaikan dengan baik. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Seseorang atlet atau seseorang olahragawan itu, ketika dia bertanding itu, dia bertanding mengikuti aturan-aturan yang diberikan kepadanya. Dan dia itu mencapai garis akhir. Apakah sebagai orang percaya dalam pertandingan hidup kita itu kita mengakhiri pertandingan dengan baik? Bukan start awal kita bagaimana kita berjuang untuk Tuhan, tapi akhir hidup kita ini seperti apa nanti. Makanya seolah-olah kita pikirkan, kita renungkan besok bukan menjemput aku. Kalau begitu kita akan selalu siap-siap. Apakah kita sedang bertanding hari ini? Ya. Pertandingan kita di mana? Bertanding dengan setia. Apakah kita menjadi seorang guru? Apakah kita menjadi seorang petani? Apakah kita menjadi seorang bisnis? Apakah kita seorang karyawan dan sebagainya itu? Bahwa ketika kita melewati semuanya itu, semuanya adalah untuk Tuhan. Menjadi guru, oke. Kalau Tuhan memang suruh menjadi seorang guru, menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang baik, yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengecewakan Tuhan di sana. Ini yang harus kita miliki. Tetap lewat pekerjaan kita itu, nama Tuhan dimuliakan. Tetap tidak pernah melupakan Tuhan. Tetap kita itu bagaimana bersekutu dengan Tuhan, tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ini yang ditekankan di sana, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Setelah sekian lama kita percaya kepada Tuhan Yesus, inilah waktunya kita bertanding. Apakah pertandingan itu kita lewati dengan baik? Ikut pada waktunya, tepat pada waktunya. Apakah ketika kita sebagai orang percaya mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, persekutuan yang baik dengan Tuhan, melayani Tuhan, itu pertandingan yang baik yang dipercayakan Tuhan hari ini kepada kita. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Apakah saudara memuliakan Tuhan dengan tubuh saudara? Tubuhmu itulah bait Allah, tempat Allah tinggal. Kayak kuduslah kamu, sebab Allah itu kudus. Di sini kita bertanding. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan?
supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan. Yang pertama itu tadi ya, adalah pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi kalau kita mati nanti, maunya kita ini, maunya berharap kita ini, supaya kita mulialah Tuhan lewat kematian kita itu, supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya orang mengingat iman kita, supaya Tuhan orang lain menceritakan tentang, menyaksikan tentang bagaimana kita hidup benar di dalam Tuhan. Ini mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang kedua di sana, apa katanya? Aku telah mencapai garis akhir. Sampai apa? Finish. Finishnya berapa? Ya bukan kita yang tahu ya, tapi Tuhan yang tentukan. Apakah 60, 70, 80? Ya. Aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini yang penting, memelihara iman sampai Bapa di surga memanggil kita. Lalu sama sakit DPO di batu sakit, kau di batu sakit. Karena orang sakit itu bisa apanya ya, di luar kendalanya kan gitu ya. Orang sakit itu begitu. Maka ketika orang itu memiliki hubungan yang baik, bertanding dengan baik, memelihara imannya, dia itu pasti akan memelihara imannya sampai akhirnya. Masih ingat gambar hati manusia yang terakhir, yang waktu dia sudah menerima Tuhan Yesus, lalu kemudian itu dia bisa ambil lebih sebentar, gambar hati manusia yang besar itu, yang di lemari ya sebentar. Dari situ bisa. Iya, yang bagaimana itu ketika dia mati itu pun dia tetap mengingat akan Tuhan, mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku memelihara iman. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Imannya kepada Tuhan Yesus tidak pernah luntur, imannya kepada Yesus tidak pernah ragu. Ada banyak orang yang sakit. Ketika kita layani dia, apa yang dikatakan, saya pernah melayani mereka, ingat Tuhan Yesus saya, dia mati kayu persilang gunakan, setelah tergelung naik, dia nggak mau lagi membuka mulutnya. Saya ingat itu pengalaman itu, ada seorang orang tua yang kami layani, tapi waktu kami pulang sama anak itu udah dibata koma, nanti pernah dapat segala malu-maluan. Karena di masa mudanya, di masa dia sehat, dia melayani Tuhan, dia khotbah. Tapi ketika dia sakit, ketika dia menderita itu, dia tidak lagi memelihara imannya, tidak sampai kepada kegagalan. Kita sudah sering melihat gambar ini ya, tidak apa-apalah. Saya kira harus sebentar. Nanti di masa hidup kita, di akhir hidup kita boleh membayangkan, mengingat bahwa malaikat Tuhan sudah menyambut kita. Bahkan orang-orang yang mencintai kita, mengasihi kita, menduduk di tengah-tengah kita, di samping kita ketika kita sakit pun mempersiapkan kita, dan tetap ada sukacita sekalipun menderita. Apakah di akhir hidup kita akan tetap memelihara iman, punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus di surga sudah menyediakan tempat bagi kita? Jangan nanti karena menderitanya, karena sakitnya itu, nggak peduli lagi kamu dengan Tuhan. Hari ini kalau kamu nggak bertanding, hari ini kalau kamu nggak berlatih dalam hidup dalam pertandingan iman tadi, tidak mungkin akan sampai seperti ini. Ya. Ini mungkin akan seperti ini kalau tidak bertanding dengan, kalau tidak mengakhiri dengan iman seperti ini. Lah kamu masih gelap dari dengan dosa. Makanya lanet anak belum nada. Banyak orang sudah mengungkap di situ. Tapi nggak ada hatinya untuk Tuhan, nggak ada sedikit pun perasaannya, rasanya untuk Tuhan tadi itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkan hidup kita. Kalau kita hidup hari ini sampai umur kita 25 tahun, 27, mungkin ada 20 dan sebagainya itu, berapa usia saudara? Mari renungkan. Ini hidupnya hari ini kita bertanding. Bagaimana kita menyelesaikan
pertandingan ini dengan baik dan kita mencapai garis akhir dan memelihara iman. Kalau saudara memelihara iman, apakah yang terjadi? Ayat 8 mari kita lihat. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Karena orang yang hidupnya benar, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, orang itu akan menerima mahkota kebenaran. Ada mahkota. Jadi saya ingat kalau sekolah minggu, saya sekolah minggu dulu ada ini. Hei lihat saya pakai mahkota dan surga karena rajin berdoa. Nah itu salah satu. Jadi kalau ada orang yang setia dalam doa, setia dalam pekerjaan Tuhan, setia dalam pemberitaan Injil, mereka akan mendapatkan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Itu akan diperoleh di surga, diberikan kepada kita. Hadiah orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik dan dia sampai ke garis finish dan dia menang, orang itu yang akan layak untuk mendapatkan mahkota. Orang itu yang layak untuk mendapatkan piala. Banyak orang bertanding, tapi kalau nggak sampai ke garis finish, kalau tidak sampai ke garis akhir, mereka tidak akan mendapatkan mahkota itu. Mereka tidak akan mendapatkan piala penghargaan. Mereka tidak akan mendapatkan hadiah apapun sekalipun ikut dalam pertandingan ini. Banyak orang Kristen ikut dalam pertandingan ini. Kita berjuang untuk kita doa lamtin dukai. Tapi kalau kamu nggak sampai ke garis finish, sampai kepada akhirnya nanti memelihara iman, tidak akan mendapatkan mahkota itu. Jadi ini mari kita renungkan seperti yang awal tadi. Kalau kita ikut bertanding, tujuan kita untuk mendapatkan hadiah. Hadiah yang Tuhan sediakan di surga itu ada banyak mahkota yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Apakah saudara mau? Kalau saudara mau, mari bertanding dengan baik, berjuang, beritakan Injil, baik siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Hujan deras, kalau masih Tuhan berikan kendaraan yang mampu untuk mencapai itu, kan bisa kita pergi. Kecuali kalau memang tidak bisa lagi, tak bisa kita pergi, apa boleh buat? Berdoa. Kalau masih saudara bisa berdoa, datanglah kemari. Kita bergandengan tangan untuk berdoa. Tidak kalah saja. Apapun masalahmu, mari saudara kita bersama-sama berdoa bersama. Karena kekuatan doa ini sangat besar kuasanya. Kita sama-sama mengguli semua. Tidak ada yang sempurna di antara kita, tidak ada yang kuat di antara kita. Tapi kalau kita bersama-sama bergandengan tangan bersama dengan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan dengan baik. Kita akan melakukan Natal misalnya. Aku gak bisa lakukan ini, aku gak bisa ini. Oh aku pula yang dipilih dan sebagainya itu. Saudara memang tidak sanggup. Saya gak sanggup untuk mengembalakan jemaat ini. Ada Tuhan yang mempercayakan ini. Ada Tuhan yang menolong kita. Mari bergandengan tangan dengan roh yang sama, dengan tujuan yang sama. Mari kita sama-sama berjuang. Gak pernah ada yang sempurna di antara kita. Tidak ada yang sempurna pekerjaan kita ini. Selalu ada kekurangannya. Tapi mari lewat kekurangan itu tetap kita belajar kepada Tuhan. Supaya lewat itu kita tidak bersungut-sungut. Supaya ketika kita berjuang mengerjakan semuanya ini, kita mengakhirinya dengan pertandingan yang baik. Dan kita mencapai garis akhir dan memelihara iman. Kalau kalian ini itu kamu layak ditangkap jungut-jungut saja. Kau menanyakan orang lain, menunjuk orang lain. Aku lakukan buat, lalu menyalahkan orang lain. Tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan baik, lakukanlah itu dengan sukacita, lakukanlah itu dengan perjuangan dari Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Orang-orang percaya lain pun bisa kita berdoa bersama-sama, dan kita akan mendapatkan mahkota. Sekarang telah tersedia bagimu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan. Ini keyakinan Paulus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Udah mati Paulus waktu itu? Belum, tapi dia punya iman. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, pada hari Tuhan. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada siapa? Semua orang yang merindukannya. Saudara-saudara yang merindukan mahkota itu, saudara-saudara yang mau
dan mengerjakan pertandingan ini dengan baik, saudara juga akan mendapatkan mahkota itu. Mau mahkota? Mau mahkota? Mau. Pasti mau ya. Mau mahkota Pak John? Mau, iya. Mau mahkota? Kerjakan dengan baik. Semua mau mahkota? Mau mahkota. Apa yang saudara percayakan kepada saudara? Mari berdoa bersama, bekerja bersama, melayani bersama, supaya nama Tuhan ditinggikan. Kamu telah diberi dengan harga yang harus dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan apa yang ada padamu. Muliakanlah Tuhan dengan hasil ladangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dengan apa kita memuliakan Tuhan? Apakah Tuhan minta hartamu? Berikan hartamu. Tuhan minta tubuhmu? Berikan tubuhmu. Tuhan minta kekuatanmu, tenagamu, berikan tenaga itu. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara kalau kamu anaknya. Tapi kalau kamu bukan anaknya, pasti Tuhan tidak berbicara. Tapi kalau belum anak, datang kepada Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Bapa dan Juru Selamat saudara, supaya kamu menjadi anaknya. Dan Tuhan pasti berbicara. Gak ada Tuhan ngomong sama aku, gak bilang, gak mungkin. Kalau kamu anak Tuhan, karena kalau kamu anak Tuhan, kamu pasti punya komunikasi dengan Bapa, Tuhan Yesus, dan kamu akan mendengar suara Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini. Kalau saudara mau mendapatkan mahkota ini, bertandinglah dengan pertandingan yang baik sampai ke garis akhir. Jangan setengah-setengah, tapi seluruh hidup kita berikan untuk Tuhan. Tubuh, roh dan jiwa kita datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Hidup ini adalah untuk bertanding sampai kepada garis akhir, supaya kita mendapatkan mahkota. Kita nyanyi satu lagu, setelah itu kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau saya undang kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Tundukkan kepala kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, menyelidiki hati kita. Apakah hari ini saudara sedang bertanding? Apakah saudara itu untuk mengakhiri pertandingan ini dengan baik sampai ke garis akhir dan memelihara iman? Mari kita datang kepada Tuhan supaya iman kita tetap terpelihara. Pribadi-pribadi katakan kepada Tuhan dalam hatimu, supaya imanku terpelihara ya Tuhan, supaya aku mengikuti pertandingan ini dengan baik sampai Bapa di surga memanggil aku. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mendengarkan setiap ucapan kami dari dalam hati kami, komitmen kami, kerinduan kami. Entah apapun itu Tuhan, kami berdoa. Kami percaya Tuhan Bapa di surga mendengar doa kami, mendengar doa anak-anak. Secara bersama-sama Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu rindu Tuhan supaya seluruh umat-Mu di tempat ini boleh mengerjakan pertandingan iman dengan baik, mengakhiri pertandingan ini dengan baik sampai ke garis akhir, dan iman mereka tetap terpelihara, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya Allah dan Juru Selamat mereka. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biar firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami, menegurkan. Karena firman-Mu itu adalah merupakan nasihat bagi kami, teguran bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh merasakannya, dan kami boleh Tuhan sungguh-sungguh tertegur, dan kami mau hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Sebentar kami akan pulang. Tuhan, kiranya menyertai kami, menolong kami Tuhan sampai ke rumah kami masing-masing. Kalau hari ini kami ada PK Bapak dan Ibu, kami berdoa Tuhan supaya kami boleh
melakukannya dengan baik. Dan kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhanlah yang akan menolong kami. Dan kami berdoa juga Tuhan, kalau kami pulang nanti, Tuhan menyertai kami. Kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.